adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Sabtu 19 Februari 2022, hari biasa pekan ke-6. Sekaligus pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Monsignor Sylvester Sam merayakan 12 tahun ditabiskannya menjadi uskup Denpasar. Semoga selalu sehat walafiat, penuh dengan energik dalam mengembalakan umat di Keuskupan Denpasar. Tuhan menyertai dan memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Raja Maha Mulia, terpujilah Engkau atas misteri penjelmaan Putramu. Semoga lidah kami Kau penuhi dengan kata-kata baik dan hidup kami Kau penuhi dengan cinta kasih. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 9 ayat 2 sampai dengan 13. Pada suatu hari Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu ia akan membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat. Tak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup mengelantang pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia dan Musa yang sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di sini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang-orang mati. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Yesus menjawab, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Tetapi bagaimanakah halnya dengan Anak Manusia? Bagaimana tertulis bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, pengalaman transformasi di mana Yesus berubah rupa tentu amat sangat mengejutkan Petrus, Yakobus dan Yohanes. Dan mereka mempunyai pengalaman ilahi bahwa Yesus luar biasa. Tetapi mereka belum sampai pada tahap refleksi yang lebih mendalam, mereka hanya mengagumi. Maka Petrus berkata kepada Yesus, baiklah, aku mendirikan kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Artinya apa? Di dalam keharibaan Tuhan, Petrus merasa aman dan nyaman.
tidak mau pergi kemana-mana lagi. Itulah titik puncak iman yang dialami oleh Petrus. Kenyamanan itulah dan kebahagiaan yang diterima oleh Petrus dan kawan-kawan itu boleh dikatakan merupakan sebuah hadiah yang terindah dalam hidup mereka. Bisa melihat perubahan yang begitu hebat dari Yesus, yang digambarkan dengan pakaiannya putih seperti salju. Itulah gambaran keharibaan Tuhan. Pengalaman ilahi dibawa ke dalam satu suasana yang membuat hati tenang, damai, dan sejahtera. Namun itu tidak berlangsung lama. Kenapa? Manusia masih tetap terikat kepada dunianya. Dia harus kembali ke dunia yang menderita, yang mengalami banyak kesulitan, yang mengalami berbagai masalah. Maka harus dihadapinya dengan modal transformasi tadi. Bahwa ada goal yang akan dicapai, yaitu transformasi tersebut. Namun, untuk mendapatkannya manusia harus melewati banyak persoalan. Maka kemudian Yesus mengajak mereka turun kembali ke Yerusalem untuk mengalami bagaimana hidup ini harus ditata. Bagaimana hidup ini harus diisi dengan pertobatan. Bagaimana hidup ini harus diisi dengan gagasan-gagasan yang juga bisa melawan hal-hal buruk manusia. Manusia harus menerobos hal-hal yang buruk tadi agar bisa mendapatkan hal-hal positif. 3 murid yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes adalah murid yang istimewa karena mereka mengalami hal-hal penting dalam kehidupan Yesus. Nanti mereka pun juga mengalami bagaimana Yesus di Taman Getsemani berair mata, berkeringat darah untuk memutuskan menjadi sang juru selamat. Kali ini mereka dengan ringannya melihat transformasi Yesus yang sedemikian besar bersama dengan pembesar yang lain, yaitu Elia dan Musa, tokoh-tokoh perjanjian lama yang membawa manusia menuju pada kenyamanan, kebanggaan. Lalu apa yang harus dibuat oleh para murid? Sebagaimana disampaikan tadi, manusia harus turun kembali mengalami suatu realita bahwa hidup adalah sebab akibat. Maka lalu kalau mau menyebabkan hal-hal yang positif, berbuatlah hal-hal positif. Maka akan akibatnya ada hal-hal positif. Dan bila ada hal-hal atau kerikil-kerikil dalam hidup, merupakan konsekuensi dari kehidupan itu sendiri. Dan itulah yang diminta oleh Yesus, agar kita selalu berpaling kepada hal-hal positif yang Tuhan berikan kepada kita, agar niat kita dengan ketulusan hati melakukan hal-hal yang baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, sehingga kita melahirkan satu suasana seperti yang dialami oleh ketiga murid, yaitu damai, sejahtera, dan sukacita. Semoga pengalaman transformasi para rasul dialami oleh kita juga, agar kita boleh berjalan bersama dengan Yesus dalam rasa damai dan sejahtera. Selamat pagi.